Ahoy, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Oke teman-teman, di episode ini adalah lanjutan dari episode ketiga, dimana di episode keempat ini kita masih observasi di Sungai Besitang yang sudah berair tawar. Jadi di episode keempat ini kita akan menuju ke pertengahan perjalanan, yaitu ke Skoci. Nah, ini adalah Sungai Besitang yang sudah berair tawar. Seperti sudah kami informasikan bahwa titik jembatan di Sungai Besitang ini yang ada di alur ini itu menandakan perpisahan air asin dan air tawar. Nah, di yang ini kita sekarang berada di air tawar. Memasuki Sungai Besitang yang sudah berair tawar itu punya kisah tersendiri, punya mitos, karena di air tawar ini banyak bernuansa mistis, gaib, dan cerita-cerita rakyat di Besitang ini tentang sejarah-sejarah keramat yang berhubungan dengan kerajaan Haru. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di Sungai Besitang yang sudah berair tawar ini, kita bisa melihat bahwa sisi kiri kanan selama kita masuk ini terdapat banyak perkebunan sawit milik rakyat dan PT, dan tanaman-tanaman keras lainnya. Itulah perbandingannya, perbedaannya di Sungai Besitang. Besitang sungai alurnya unik ini. Ada air tawar, ada air asin gitu. Nah, kita memasuki di episode keempat ini, kita menyusuri Sungai Besitang menuju hulu tempat istana kerajaan Haru yang misterius itu, supaya kita bisa mengetahui perbandingannya. Nah, lihat teman-teman, banyak pohon-pohon kelapa, banyak kebun sawit. Itu menandakan bahwa kawasan ini sudah berair tawar. Oke teman-teman, di sini sudah banyak terjadi pendangkalan, teman-teman. Disinilah yang sudah banyak terjadi pendangkalan. Di Sungai Besitang menuju hulu, ini lurus ini terus ke hulu Sungai Besitang yang terdapat konon istana kerajaan Haru pertama yang sangat gaib dan penuh misteri. Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa sungai ini yang berair tawar ini memiliki banyak mitos. Seperti di awal kita bilang bahwa ada mitos-mitos di sini, dan juga sejarah yang berhubungan dengan kelanjutan dari kisah-kisah kerajaan Haru. Salah satunya nanti kita akan lihat di sisi sebelah kiri ini. Selama kita perjalanan memasuki kawasan ini, pertama yang ingin kami sampaikan bahwa di sungai yang sudah berair tawar ini ada sebuah mitos, yaitu sekumpulan buaya putih. Nah, konon buaya putih itu menjaga Sungai Besitang ini, terutama di antara perbatasan berair tawar dan berair asin itu. Itu keunikannya, teman-teman. Jadi di Sungai Besitang yang mulai berair tawar ini sudah ada mitos bahwa di sini sekumpulan buaya-buaya, ada buaya putih dan juga penjaganya lah. Nah, konon menurut cerita masyarakat bahwa buaya ini tidak mengganggu masyarakat di sini, tapi dia menjaga. Jadi masyarakat nelayan yang biasa ulir mudik di Sungai Besitang ini sudah sering ketemu dengan buaya-buaya yang ada di Sungai Besitang ini, terutama di sekitaran titik jembatan dari kota Besitang. Nah, jadi teman-teman, di sini banyaklah hal-hal gaib. Buaya-buaya itu akan muncul kalau ada hal-hal yang negatif atau orang-orang masyarakat yang bertindak kurang ajar. Oke teman-teman. Dan juga mitos adanya ular besar. Ular besar ini nanti dia ada di sisi sebelah kanan kita dalam perjalanan ini. Nah, ular besar itu yang sering muncul itu juga yang
berada di aliran sungai Besitang yang sudah menuju hulu, yang sudah berair tawar ini, dia menjaga sungai ini juga. Dan masyarakat beberapa kali bisa melihat itu. Nah, konon menurut cerita-cerita masyarakat ini, bahwa buaya putih dan buaya-buaya yang lain dan juga ular besar yang ada di sungai Besitang ini itu adalah jelmaan dari penjaga-penjaga yang ada di sungai Besitang ini. Kita maklumi zaman dahulu biasa hal-hal seperti itu. Oh ya teman-teman, di sisi kita kiri ini teman-teman bisa melihat sebuah masjid sejarah. Nah itu teman-teman, itu masjid cukup tua dari sejarahnya yang berhubungan dengan Kedatukan Besitang. Nah Kedatukan Besitang ini adalah bagian dari kisah-kisah kehancuran Kerajaan Haru pertama yang pernah terjadi di sini. Nah, jadi masjid itu sangat tua, saudara. Itu dibangun 1907 dan di dekat itu banyak makam-makam yang sangat tua yang berusia ratusan tahun. Tapi kita akan cerita di episode berikutnya. Kami hanya mengingatkan bahwa di alur Sungai Besitang yang berair tawar ini banyak cerita sejarah dan peninggalannya. Itulah yang kami bilang bahwa Sungai Besitang ini punya kisah tersendiri dari setiap alurnya. Ini hanya bisa dilihat dari jalur kuno ini. Nah teman-teman, itu ada rumah tua di sisi kita kiri ini. Ini rumah seorang keturunan yang masih berhubungan dengan Kedatukan Besitang, di mana rumah ini sangat berusia ratusan tahun dan baru direstorasi. Dan di sini juga ada makam-makam keramatnya. Yang perlu kami sampaikan bahwa kawasan-kawasan rumah masjid tadi berada di sisi kiri Sungai Besitang, karena sungai ini dulu menjadi sebuah transportasi umum yang menjadi lalu lintas masyarakat. Jadi jika kita melewat alur Sungai Besitang ini, mulai dari Pulau Kampai, Teluk Haru, Tanjung Keramat hingga hulu Sungai Besitang, kita akan melihat kisah-kisah sejarah dalam rentang waktu sampai 800 tahun. Makam keramat yang berusia ratusan tahun. Nah, ini yang ingin kami ajak teman-teman mengikuti observasi langsung. Ingat ya, observasi kami ini langsung, sehingga teman-teman bisa lihat inilah fakta kenyataannya. Jika Anda menonton video ini menceritakan Kerajaan Haru, coba Anda bayangkan kita ini mundur 800 tahun yang lalu. 100 tahun aja Anda bisa membayangkan kan rumitnya perjalanan dan kunonya. Sementara Kerajaan Haru, maksudnya pusat Kerajaan Haru itu berada di hulu Sungai Besitang. Atau kapal sampan kayu yang kita naiki ini itu menggunakan mesin loh teman-teman. Coba Anda bayangkan bahwa kita ini berada 800 tahun, 500 tahun yang lalu, yang masih berhubungan dengan Kerajaan Haru pertama. Atau teman-teman kita sekarang berada mengikutinya ya 100 tahun yang lalu deh, atau 78 Indonesia merdeka. Rumit kan? Bisa nggak Anda bayangkan dalam perjalanan ini kita berada di masa-masa Kerajaan Haru yang pertama, di mana lebih kurang berusia 800 tahun mulai sekarang. Berarti suasananya sangat kuno. Tapi aliran sungai ini adalah saksi sejarah. Namun peninggalan sejarah-sejarah yang berhubungan Kerajaan Haru di sini aja sudah sangat tua. Cerita tentang Kedatukan Besitang itu sudah berusia 200-300 tahun loh. Nah peninggalan-peninggalannya juga rumah-rumah tua tadi itu udah 100 tahun lebih. Masjid itu aja udah 100 tahun lebih. Oke, nah di sisi kanan kita ini teman-teman, ini terdapat makam-makam keramat yang berusia ratusan tahun. Bahkan tim balai arkeologi sudah pernah melakukan penelitian ke sini. Itu yang membuktikan bahwa sungai ini penuh sejarah. Oh iya teman-teman, di sisi kanan kita ini, tadi kami bilang ada ular yang besar. Di sisi kanan inilah tempat persembunyiannya. Sehingga kawasan ini terbagi-bagi penjagaannya. Titik Sungai Besitang, jembatan Sungai Besitang itu dijaga buaya.
Nah, sudah mendekati di tengah di sini yang disebut kawasan Sungai Mati ini, ada ular besar yang menjaga. Jadi ya sebenarnya peninggalan-peninggalan yang berbau mistik dan gaib itu masih ada di Sungai Besitang ini. Bahkan konon ada sebuah kisah yang akan kita bahas berikut, yaitu misteri 44 makam keramat Aru Besitang Kampai. Itu akan kita episode tersendiri. Nah, di alur-alur sungai ini banyak kisahnya. Itulah kenapa kami harus melalui jalur laut, karena ini lalu lintas zaman dulu. Kenapa ada rumah, ada makam dekat laut? Karena ini jalurnya. 200-300 tahun yang lalu aspal belum ada, jembatan belum ada. Era-era Belanda juga baru aja dibangun itu jembatan, teman-teman. Oke, teman-teman, itulah sepenggal-sepenggal yang bisa kami sampaikan tentang kisah-kisah yang berhubungan dengan Kerajaan Haru. Bagaimanapun, Kedatukan Besitang itu masih berhubungan dengan Kerajaan Haru. Makam-makam yang ada di sini, di alur-alur sungai ini juga masih berhubungan dengan Kerajaan Haru. Kenapa? Karena zamannya sama. Kenapa kami bisa bilang begitu? Karena tim Balai Arkeologi Sumatera Utara yang ada di Medan pernah meneliti makam-makam yang ada di sini. Dan juga dari BPCB Aceh, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh juga pernah datang ke sini. Kami masih memiliki dokumen-dokumen penelitian itu, sehingga kami meyakinkan bahwa sejarah Haru itu memang ada di sini. Haru pertama ya. Karena untuk itulah kami ingin mengajak teman-teman untuk terus mengikuti kisah Kerajaan Haru pertama ini melalui jalur sungai ini. Kenapa harus melalui jalur sungai Besitang ini yang kita lalui untuk menemukan titik-titik misterius dari jejak Kerajaan Haru, khususnya pusat inti atau istana Kerajaan Haru yang berada di hulu Sungai Besitang. Karena inilah jalur utama. Lihat aja Sungai Besitang sesudah kisah-kisah yang sudah berusia mungkin ribuan tahun ini masih lebar dan besar. Kalau kita tidak melalui sungai ini akan susah menemukannya. Karena disinilah banyak kunci-kunci rahasia yang akan terbuka. Karena disinilah banyak kisah itu pernah terjadi. Oke teman-teman, jadi Kerajaan Haru yang kami ceritakan Haru pertama ini bukan sebesar ini ya. Ini kita hanya mau menuju ke konon istananya yang ada di hulu Sungai Besitang. Tapi disinilah pusat itu. Kenapa Sungai Besitang ini menjadi inti dari kisah-kisah Kerajaan Haru? Apapun cerita Kerajaan Haru pasti akan ke Sungai Besitang. Karena sampai sekarang kisah-kisah Kerajaan Haru itu, Haru pertama maupun yang Haru kedua di Deli Tua sana, tetap nanti akan kembali lagi ke Haru pertama di hulu Sungai Besitang ini. Kenapa? Karena memang disinilah awal. Sekali lagi, semua catatan sejarah tentang Haru mau versi apapun pasti selalu menyebut Haru pertama itu di Besitang. Kenapa? Karena ya sekali lagi jejak itu masih bisa dilacak Haru pertama ini. Kisah Kerajaan Haru yang kedua di Deli Tua itu boleh lenyap, boleh dihancurkan oleh Kesultanan Iskandar Muda. Tapi Haru pertama ini yang berada di hulu Sungai Besitang itu masih ada sampai sekarang. Catatan sejarah, peninggalannya, itulah kenapa kisah ini selalu menjadi misteri. Semua pihak tahu bahwa Haru kedua yang di Deli Tua itu sudah lenyap total. Kenapa? Tidak ada peninggalan apapun kecuali benteng. Di dalam catatan Kesultanan Iskandar Muda bahwa Raja Haru yang ada di Deli Tua dan pengikut-pengikutnya itu dibawa semua ke Aceh, yang hingga sampai sekarang nggak tahu rimbanya. Jadi putus dia. Hanya ada beberapa yang lari meninggalkan itu, yang masih sempat lari deh gitu. Tapi Raja Haru yang pertama di Deli Tua dulu itu dibawa ke Aceh oleh Sultan Iskandar Muda dan Gocah Pahlawan, dan itu lenyap. Nah, sementara kisah Kerajaan Haru pertama itu masih bisa sampai sekarang. Kenapa? Karena dia masih ada Sungai Besitang, masih ada namanya Teluk Haru, masih ada namanya Pulau Kampai. Dan yang paling penting
dia masih punya alur ini, teman-teman. Siapapun untuk mencari kerajaan Haru pertama sejarah itu harus ada jalan utamanya. Jalan utama menuju kerajaan Haru pertama di hulu Sungai Besitang, istananya ya, itu masih ada sampai sekarang. Anda nggak bisa melalui jalur laut, sungai ke Deli Tua tempat Haru kedua. Itu tidak ada lagi jalur itu. Kalau melalui jalur darat nggak akan ketemu titiknya tuh. Putus dia. Kenapa? Ya itu strategi dari Kesultanan Iskandar Muda untuk melenyapkan itu. Itu strategi kan? Itu strategi perang untuk melenyapkan jejak sejarah Haru II dan diganti oleh Delhi, Kesultanan Delhi. Itu hal yang wajar dan diketahui banyak pihak kok. Itulah kenapa sejarah kerajaan Haru kedua putus. Karena memang dibawa ke Aceh. Jika Anda membaca sejarah Aceh, Anda akan mengetahui itu kok. Itu ditulis kok. Oke teman-teman, kita kembali ke Haru pertama yang ada di hulu Sungai Besitang, pusat istana, pusat kerajaan, dan peninggalannya. Itulah kenapa dulu sebelum menyerang Haru kedua, jauh sebelum Kesultanan Iskandar Muda menjadi raja di Kesultanan Aceh, raja-raja Aceh dari Kesultanan Aceh sudah menaklukkan Samudra Pasai, mati-matian kan, menaklukkan Haru pertama dulu. Di dalam buku Sultan Serdang, yaitu Tengku Lukman Sinar, dalam Serdang edisi pertama, sejarah Serdang edisi pertamanya yang ditulis 1971, maaf teman-teman, terpaksa agak dipotong sedikit tadi karena kapal kami ini kandas teman-teman. Nah, kapal sampan kami ini kandas nih di Sungai Besitang yang sudah ber-air tawar. Nah, teman-teman, itu ada pulau di depan. Itulah akibat sebuah pendangkalan, teman-teman. Oke, teman-teman, maaf ya terputus ya karena tadi kapalnya kandas. Kita lanjut lagi ceritanya, teman-teman. Kita lanjut cerita ya teman-teman, bahwa di dalam buku Sejarah Serdang edisi pertama yang ditulis Tengku Lukman Sinar di tahun 1971, ada kisah tentang pertempuran janda dari Raja Aru dengan pasukan Aceh yang dipimpin Raja Aceh di waktu itu. Dan itu terjadinya di sini, di muara Sungai Besitang. Kenapa? Di muara Sungai Besitang ini ada nama Sejanda, desa Sejanda. Dan di Sejanda itu ada makam keramat. Konon itu makam keramat dari seorang ratu. Dan kalau diingatkan kisah itu kembali, itu berarti dia. Nah, itu semua ada. Itu yang perlu kami ingatkan. Jadi banyak pihak menceritakan kerajaan Aru ini hanya Haru kedua, Deli Tua, tapi melupakan Haru pertama. Tidak bisa teman-teman. Sulit kita membuka tabir kerajaan Haru kalau kita hanya menceritakan Haru kedua. Kenapa? Intinya kan Haru pertama. Atuk-atuknya itu, atuk-atuk di Haru kedua itu, raja-raja atuk-atuknya itu di sini, di Haru pertama. Makanya di dalam buku Tengku Lukman Sinar itu, edisi pertama tahun 1971, Sari Sejarah Serdang itu banyak kejadiannya mulai dari Pulau Kampai, Teluk Harus, hingga hulu Sungai Besitang. Itulah kisah yang bisa kita pegang. Sejarah itu sebenarnya kami sudah tahu dari tahun 2016 kami melakukan observasi di sini. 2016 dari Pulau Kampai sampai hulu Sungai Besitang kita sudah bolak-balik di sini sampai ke Tamiang. Kisah-kisah yang ditulis di buku Tengku Lukman Sinar itu edisi pertama Sari Sejarah itu kami sudah tahu. Makanya begitu buku itu kami dapatkan dan kami baca, ternyata kisah cerita-cerita rakyat itu ternyata memang fakta yang tak terbantahkan. Banyak orang melihat Sultan Iskandar Muda menyerang Deli Tua, kerajaan Haru kedua. Tapi banyak orang 100 tahun sebelum Sultan Iskandar Muda
menaklukkan Haru kedua di Deli Tua. Raja-raja dari Kesultanan Aceh sudah menaklukkan berkali-kali, menyerang kerajaan Haru pertama yang di hulu Sungai Besitang. Sultan Iskandar Muda itu menyerang Haru kedua, itu bukan yang pertama. Saking kerasnya, saking kuatnya lah kerajaan Haru itu. Sultan Iskandar Muda aja butuh 2 kali, butuh berbulan-bulan. Jauh 100 tahun sebelum Iskandar Muda menjadi raja, raja-raja Kesultanan Aceh itu sudah menyerang Haru pertama yang berada di hulu Sungai Besitang ini. Artinya apa? Memang kuat Haru. Gak gampang bos menaklukkan Haru. Gak gampang bos. Hancurnya Deli Tua Haru kedua menjadikan kawasan kerajaan Haru yang begitu luas dari Tamiang sampai Rokan itu terpecah belah. Jadi Kesultanan Deli itu dulu kecil, lalu muncullah Kesultanan Langkat. Awal-awal Kesultanan Langkat, barulah muncul kerajaan-kerajaan kecil bekas kerajaan Haru itu sampai ke Rokan sana. Terpecah semuanya, berantakan. Itu hal yang wajar. Tak lama kemudian, dalam rentang waktu sesudah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh berikutnya, itu membuat bekas kerajaan Haru pertama itu dijadikan sebuah kawasan fatsal, yaitu Kedatukan Besitang. Jadi waktu itu terpecah semua kan. Bekas kerajaan Haru pertama dijadikan Kedatukan Besitang. Lalu ada berdiri bekas Haru juga, Langkat, baru Kesultanan Deli, dan terbagi-bagi yang lainnya. Nah, itulah akibat perpecahan karena kerajaan Haru kedua hancur. Nah, sisa-sisa kerajaan Haru pertama itulah muncullah sebuah istilah baru yang dibuat oleh Raja Aceh sesudah Sultan Iskandar Muda, yaitu Kedatukan Besitang. Oke, teman-teman, mungkin kisah-kisah berikutnya kami akan menceritakan tentang lanjutan dari Kedatukan Besitang dan pengaruhnya dari Aceh. Namun demikian teman-teman, mungkin sampai di sini dulu episode keempat ini, karena kami sudah sampai di titik Sekoci. Ini bukti bahwa kapal ini tidak bisa melanjutkan perjalanan lebih jauh lagi ke hulu, karena melewati titik Sekoci sudah menjadi pendangkalan-pendangkalan yang susah dilewati dengan model kapal dan bot sampan seperti yang kami naiki ini. Ini adalah titik yang paling bisa dilalui sampan bot seperti ini, karena untuk naik ke atas ke hulu tipe botnya berbeda lagi. Mungkin next time kami akan melanjutkan perjalanannya lagi. Hari ini kami hanya sampai titik Sekoci dan kami akan putar balik kembali ke Sungai Besitang. Yang perlu kami sampaikan bahwa mulai Sungai Besitang sampai Sekoci ini dan terus ke hulu, sungai ini sudah berair tawar, fresh water, air seger, air tawar. Inilah membuktikan bahwa Sungai Besitang itu terbagi dua. Aliran airnya ada berair asin dan juga berair tawar. Kebun-kebun sawit di kiri kanan yang kita melihat dari tadi itu membuktikan bahwa pengaruh air tawar, karena kebun sawit sulit di air asin. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan lanjutkan episode tentang Kerajaan Haru pertama. Kenapa kami anggap ini penting? Kerajaan Haru pertama, kedua di Deli Tua akan kita lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Karena Kerajaan Haru inilah yang menjadi cikal bakal raja-raja Melayu di Sumatera Timur, Sumatera Utara di pesisirnya. Karena peran penting dari Kerajaan Haru itu sangat besar. Anda tidak akan bisa mendengar kisah-kisah kerajaan Melayu di pesisir Sumatera Timur tanpa melupakan Kerajaan Haru pertama.
Itulah kenapa kami akan banyak membahas, karena pengaruh Kerajaan Haru pertama di Selat Malaka itu sangat besar. Dalam rentang 500 tahun Kerajaan Haru itu berdiri, sampai betul-betul hilang lenyap ditaklukkan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh. Itu menghadapi banyak peperangan dari Samudra Pasai, Portugis, dan juga Kesultanan Aceh hingga Belanda. Itulah yang ingin kami sampaikan, pentingnya Kerajaan Haru di ujung Pulau Sumatera, karena Haru menjadi penyangga dari sejarah Melayu di pesisir Sumatera Timur ini. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya untuk menceritakan kelanjutan dari sejarah Haru. Percayalah, teka-teki Kerajaan Haru ini pasti akan terbuka jika kita mulai dari Kerajaan Haru pertama yang ada di hulu Sungai Besitang. Sekali lagi, Pulau Kampai, Teluk Haru, dan aliran Sungai Besitang hingga ke hulu Sungai Besitang ataupun Sekundur. Itu kisah itu tercatat di catatan-catatan Belanda. Sehingga 1971 Tengku Lukman Sinar, Raja Serdang kala itu, melakukan observasi bersama Mike Cannon, peneliti dari Skotlandia. Mereka sudah datang ke sini di tahun 1971 melakukan penelitian Pulau Kampai sampai hulu Sungai Besitang. Oleh karena itulah di buku Tengku Lukman Sinar edisi pertama 1907 tadi, Sari Sejarah Redang, begitu jelas kisah-kisah Haru pertama dan Haru kedua. Dari situlah awal semua penulis sejarah tentang Kerajaan Haru akan menceritakan awal Kerajaan Haru itu dari Besitang. Tapi perlu kami sampaikan, dahulu kala nama sungai ini bukan Sungai Besitang dan kota-kota yang lainnya, namun alirannya sama. Itulah. Sampai di sini dulu episode keempat ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ahoy, ahoy.